Manusia, manusia, manusia. Terlahir sebagai manusia di dunia ini adalah hal yang paling mulia. Mulia apanya? Kenyataannya, yang terjadi dalam hidup saya jauh dari kata mulia. Jangankan mendapat kemuliaan, diperlakukan sebagai manusia saja, rasanya jarang terjadi pada diri saya. Apalagi di keadaan seperti ini. Di sini, di tempat ini, saya dikurung bagaikan binatang. Tanpa keadilan. Saya pikir saya akan mendapat pembelaan. Saya dapat keadilan. Ya, keadilan itu memang saya dapatkan. Keadilan dunia. Itu yang membuat saya merasa di dalam diri ini seperti ada yang mau meledak. Saya ingin berteriak, memaki, sumpah serapah. Apapun itu, asalkan bisa membuat hati ini terasa lebih lega. Tapi itu percuma saja. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena semua sudah dibatasi dengan aturan. Aturan yang menguntungkan orang lain. Orang lain siapa? Siapa lagi kalau bukan para penguasa? Aturan. Memangnya aturan itu akhirnya menguntungkan saya? Melindungi saya? Tidak. Aturan itu menurut saya hanya untuk dilanggar oleh orang-orang yang paham betul dengan aturan itu. Buktinya masih ada orang yang tega menjadi makelar atas kasus yang sedang saya alami ini. Masih ada orang seperti itu. Sebenarnya saya sendiri bingung. Kenapa saya ada di sini? Apa alasan saya di sini? Saya ditempatkan di tempat seperti ini bersama penipu, pembunuh, kemudian ada pedagang anak, koruptor. Maaf, bukan koruptor. Tidak mungkin kan koruptor satu sel dengan kami ini, benar kan? Tapi mereka itu bisa dengan bangga menunjukkan aku sudah membunuh 10 orang. Saya sudah puluhan tahun menjadi pengedar narkoba. Saya merampok bank besar. Tapi saya sendiri. Saya di sini. Kenapa saya di sini? Mungkin kalian bisa membantu saya mencari jawabannya setelah saya menceritakan sebuah kisah. Begini ceritanya. Dulu ada seorang gadis bernama Sarah. Setiap hari Sarah ini selalu bekerja siang dan malam. Dia bekerja untuk menghidupi adik-adiknya.
Kalian tahu, setiap hari Sarah itu selalu dihujat. Dari kecil ada satu pertanyaan yang paling dia benci. Saat ada orang lain lewat, orang lain akan bertanya, "Sarah, bapakmu mana?" Dalam hati dia selalu, lagi-lagi pertanyaan itu, "Bapak yang mana?" Bagaimana? Ibu ada. Terkadang ada kalau siang. Tapi kalau malam, ya nggak tahu juga kemana, nggak tahu. Dari kecil dia itu selalu dihujat dengan orang-orang. Lihat, itu si Sarah. Jangan dekat-dekat dengan Sarah, tahu nggak? Sarah itu tidak jelas asal usulnya, iya kan? Jangan-jangan dia itu anak haram. Dia tidak tahu malu dia berjalan-jalan. Begitulah kira-kira orang menghujatnya. Walaupun kehidupan Sarah seperti itu, tapi sebenarnya Sarah itu memiliki hati yang lembut. Kenapa? Dia berjuang keras demi adik-adiknya dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya ini orang yang beradab. Saya bisa mencari pekerjaan yang benar. Saya bisa mengangkat adik-adik saya keluar dari dunia yang seperti neraka ini. Itu yang selalu dicamkan oleh Sarah. Lambat laun, Sarah itu tumbuh menjadi seorang wanita yang, ya, cantik, bisa dibilang cantik. Tapi walaupun dia cantik, tidak bisa dia berbangga diri seperti gadis-gadis yang lain. Kenapa? Iya, karena dia cantik itu karena cetakan dari ibunya, ya kan? Ya sudah jelas lah. Wong ibunya, iya itu, ibunya seperti itu. Tapi, ya kecantikan itulah yang akhirnya bisa membuat dia akhirnya direkrut pekerjaan sebagai seorang pelayan wanita di sebuah restoran. Oh, lumayan kan? Cantik-cantik begitu, dia bisa jadi seorang pelayan wanita di restoran terkenal. Tapi ternyata pekerjaan itu bukanlah sebuah berkah, melainkan kutukan yang dibawa oleh takdir dari kehidupan Sarah. Ini adalah inti dari ceritanya. Malam itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Waktunya untuk restoran itu tutup. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sarah kemudian bersiap-siap untuk pulang. Dia berjalan menuju pintu. Tinggal setengah meter saja. Tangannya ditarik oleh seorang pria. Pria itu tak lain adalah seorang pemilik restoran itu. Dia berkata, "Sarah, kau mau kemana? Lihat dapur. Pekerjaanmu masih belum selesai. Cepat selesaikan dulu." Kemudian Sarah kembali ke dapur dan melihat keadaan dapur. Anehnya, sang pemilik restoran juga ikut masuk ke dapur. Dan lebih anehnya lagi, dia mengunci itu pintu. Sarah kebingungan. Kenapa dikunci itu pintu? Kemudian pria itu mendekati Sarah dengan tatapan yang aneh. Dia tersenyum. Dia terus mendekati Sarah. Dia mendekat perlahan
dengan tersenyum. Dia lihat tubuh Sarah dari ujung kaki sampai kepala. Dia tersenyum seperti ini. Pak, apa maksud Bapak? Kenapa dikunci pintunya, Pak? Pria itu terus mendekati Sarah. Dia terus mendekat. Pak, Bapak jangan macam-macam ya, Pak. Bapak jangan macam-macam. Pria itu terus saja mendekati Sarah. Sarah mundur, terus mundur. Dia mulai ketakutan. Pak, Bapak jangan macam-macam ya, Pak. Lihat ini, Pak. Kalau Bapak terus seperti itu, Bapak akan saya lukai dengan kursi ini, Pak. Lihat, Pak. Bapak jangan macam-macam, Pak. Pak, saya takut, Pak. Pak. Lalu dengan mudahnya, pria itu membalikan kursi. Jangan, Pak. Ampun. Biarkan saya pulang. Saya takut, Pak. Begitu, Pak. Kemudian pria itu mendekat dan mengucapkan sesuatu. Sarah, kamu tahu kan apa yang Bapak mau? Kamu mengerti kan? Bapak akan membayar kamu, Sarah. Kamu tenang saja. Adik-adik kamu akan Bapak biayai sekolahnya. Asalkan kamu mau membantu Bapak tiap malam. Itu saja. Begitu. Dia bicara begitu. Ketika teringat kata-kata orang-orang, lihat Sarah ini. Dia anak pelacur. Dia anak seorang penjual selangkangan. Dia tidak tahu malu. Lihatlah Sarah. Teringat seperti itu. Kemudian dia marah. Dendam itu muncul dalam dirinya. Dia terus memberontak. Dia terus memberontak. Dia teriak, tolong saya, tolong. Kemudian pertolongan datang. Tapi sayangnya itu bukan pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Dia melihat sebuah pisau. Dia ambil pisau itu dan kemudian dia menusuk pria itu. Itulah yang membuat Sarah berakhir di tempat ini. Itu yang membuat Sarah ada di tempat ini sekarang. Itulah yang membuat saya ada di sini. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Setelah itu saya didudukan di kursi pengadilan. Setelah saya lihat, tidak ada yang membela saya.
Tidak ada yang percaya dengan cerita saya. Demi Tuhan, saya tidak pernah berniat untuk membunuh siapapun. Tapi tidak ada yang percaya. Orang kecil, orang tidak punya apa-apa, orang tidak punya kekuasaan, apalagi dengan latar belakang seperti saya, tidak lebih dari sekedar puntung rokok yang diinjak-injak dan dengan begitu mudahnya disingkirkan. Tidak peduli Anda sedang bertahan untuk hidup, tidak peduli Anda sedang mempertahankan kehormatan. Kalau pengadilan sudah mengatakan Anda pembunuhnya, maka bunuhlah Anda. Dan mereka seenaknya bicara. Memang sudah seperti itu prosedurnya. Kami hanya menjalankan prosedur yang sudah ada. Aturan itu sudah tertulis di tumpukan kertas-kertas yang selalu diagung-agung oleh majelis. Begitulah keadilan hukum di sini. Hukum hidup dan hukum kehidupan ini. Padahal saya ini manusia, kan? Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Benar kan? Tapi saya sampai sekarang belum pernah sedikit pun menjumpai kemuliaan itu dalam hidup saya. Sedikit pun saja belum pernah. Dengan lahir di sini, dengan makan di sini, dengan hidup di sini, sampai dengan mati di sini. Mati? Sesungguhnya saya ini sudah mati. Sebelum Israel datang, saya sudah mati. Saya mati karena haus akan keadilan. Teruntuk Tuhan, aku memujamu. Aku menunggu kemuliaan darimu. Aku yakin suatu hari nanti keadilan akan datang di antara manusia-manusia ini. Dan untuk pertolonganku, hidupkanlah aku.
Hidupkanlah dendam